Saat saya dulu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi saya mengangkat beliau, nama beliau, dakwah pendidikan Kiai Haji Ahmad Nawawi di Santri Al Musyarafah dan di Pesanggerahan. Kalau Universitas Negeri Jakarta mempunyai lab school, nah lab school saya ini ada di Al Musyarafah, ada di MTs Al Musyarafah. Mantap. Kekeluargaan di MTs Al Musyarafah ini sangat kental. Dari tingkat warga madrasah tertinggi, yayasan, kepala madrasah, sampai dengan yang paling bawah, baik tenaga keamanan dan kebersihan. Saya melihat semua terlihat seperti keluarga sendiri. Buat mereka yang pernah mengajar, mendidik di Al Musyarafah, pasti mereka punya hal yang sama seperti yang Pak Arum rasakan dulu, sampai dengan pun sekarang mungkin Pak Arum bagi merasakan bahwa wah, Al Musyarafah itu keluarga banget. Permasalahan yang pernah saya tulis di salah satu jurnal internasional saya, yaitu Indonesia belum memiliki blueprint education, Pak Gozi. Blueprint? Cetak biru pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan podcast kali ini kita berkumpul di sini seluruhnya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu jauh dari mara bahayanya. Salawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapapun di luar sana yang menonton podcast ini adalah bagian dari penerus baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali lagi pada podcast kita di hari ini, podcast yang sangat luar biasa, yaitu podcast MTS Al Musyarafah. Jangan lupa yang belum like, subscribe, silakan di like, di subscribe sebanyak-banyaknya. Yang juga belum mungkin men-share, silakan di share sebanyak-banyaknya. Podcast-podcast kita sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali dan itu bisa ditonton oleh semua kalangan di luar sana. Warga madrasah yang di rumah, ayah bunda, anak-anakku, siswa-siswi, khususnya MTS Al Musyarafah dan umumnya untuk seluruh siswa-siswi yang ada di luar sana. Dan juga para Al-Mus TV, para penonton setia Al-Mus TV yang ada di rumah, yang ada di kantor, mungkin yang masih menyempatkan waktunya menonton podcast kita. Alhamdulillah, di waktu kita pada hari ini, kita kedatangan seorang sosok yang sangat istimewa. Beliau sangat muda hari ini, masih muda sekali, mungkin lebih muda beliau daripada saya. Walaupun memang secara bukan memang faktanya saya lebih tua. Dan alhamdulillah beliau begitu energik sekali. Saya kenal beliau sudah lama dan luar biasa, beliau energik sekali, kemudian inovatif pemikirannya itu luar biasa. Dimanapun beliau berkecimpung, alhamdulillah semua beliau bisa bergabung bersama dengan di mana tempat beliau berkecimpung. Baik, kita langsung arahkan saja ya ke rekan kita ini yang sudah lama sekali pernah dulu bergabung di MTS Al Musyarafah, yaitu Profesor Dr. Arum MPD, Arum Fatayan MPD. Selamat pagi, selamat siang Pak Arum. Alhamdulillah, selamat. Tadi belum Prof. Oh belum Prof ya, mohon maaf. Ya moga-moga nih, moga-moga amin. secepatnya punya gelar profesor. Iya, terima kasih Pak Goji. Siap. Alhamdulillah sehat Pak Goji. Alhamdulillah ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih Pak Dokter? Iya, kemarin Kepala Madrasah Al Musyarafah menginformasikan kepada saya, Pak Arum bisa isi podcast nggak nih di di YouTube, channel YouTube Al Musyarafah. Betul. Saat saya melihat ini, seperti anak pesantren nih, Pak Goji kan dulu pernah pesantren nih, kabar besok pulang pasti kan gembira, karena saya menganggap
Saya semenjak pandemi ini agak kurang silaturahim terhadap Madrasah Sanawiyah Al Musyarrafah ini, dan diundang dengan datang Betul. untuk podcast hari ini, alhamdulillah sangat gembira sekali. Karena Pak Goji, Al Musyarrafah ini saya sudah anggap menjadi bagian dari keluarga. Keluarga ya. Luar biasa. Kalau Universitas Negeri Jakarta mempunyai lab school, nah lab school saya ini ada di Al Musyarrafah, ada Wow. di MTs Al Musyarrafah. Mantap. Alhamdulillah, oleh karena itu saya sangat bangga, saya sangat senang. Kenapa saya mengatakan Al Musyarrafah ini sebagai lab madrasah bagi Arum Fatayan, lab sekolah bagi saya. Perlu kita ketahui, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pimpinan Pesantren Al Musyarrafah, Abinal Kiram Kiai Ahmad Nawawi. Saat saya dulu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi saya mengangkat beliau, nama beliau dakwah ini, pendidikan Kiai Haji Ahmad Nawawi di Santren Al Musyarrafah dan di Pesanggerahan. Berkat skripsi itu, alhamdulillah saya dapat tamat S1 saya. Selanjutnya saya bergabung di Al Musyarrafah itu tahun 2010. Berarti cukup lama ya, dari 2010 sampai 2016. 2016 Iya, terakhir tuh iya. 2016 ya. Jadi semester 5 saya bersama teman saya dulu namanya Dwi. Saat ini beliau jadi dosen juga di YIN PLN atau Telkom kalau nggak salah. Ngajar di Al Musyarrafah itu Eskul Pramuka. Nah, saat itu wakil pembina OSIS-nya Pak Nawiri. Pak Nawiri selaku Iya, pembina OSIS pada iya. saat pertama kali. Pertama kali. Yang saat ini beliau menjabat wakil kesiswaan Wakil kesiswaan. di Betul. Al Musyarrafah ini. Nah, saat itu saya mengajar pramuka. Nah, tahun 2012 saya lulus S1, dan saat itu menjadi sebuah momen yang saya tidak bisa lupakan. Kenapa? Saat saya lulus, alhamdulillah ada tawaran di salah satu konsultan perbankan. Ini kita flashback aja Pak Iya, Goji. betul. Ya. Dan di lain pihak juga, Al Musyarrafah saat itu saya dipanggil oleh Pak Haji Hendra Ya. selaku kepala madrasah, dan juga Pak Nawiri selaku wakil kesiswaan saat itu yang sudah ini mengajak saya bergabung untuk mengajar di Al Musyarrafah sekaligus sebagai membantu dalam pembina OSIS. Berarti itu berapa tahun jeda antara Pak Arum masuk awal, Iya. kemudian sampai menjadi gurunya? 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun saya mengajar pramuka eskul. Setelah itu kan saya lulus dari UIN. Akhirnya karena sudah sarjana dan bisa mengajar di kelas, akhirnya itu menjadi pilihan. Kenapa pilihan? Di lain pihak ada tawaran di luar, dan di lain pihak juga di sini ada tawaran. Dan di situ saya benar-benar bimbang. Saya sharing pada guru-guru teman-teman di sini, Pak Haji Yahya, Pak Haji Ali, bagaimana. Dan karena passion saya mungkin sudah di pendidikan, Pak Goji. Siap. Saya lahir di dunia pendidikan, orang tua saya berkecimpung di pendidikan. Dari sampai keluarga yang backgroundnya memang pendidikan backgroundnya juga. pendidikan. Jadi waktu kecil saya mungkin karena sering diajak orang tua ke sekolah nemenin Iya. mengajar. Kalau dulu kan kalau ngajar ada sampai digendong ya. Iya, saya ingat sekali momen seperti itu Pak Goji, karena orang tua saya memang saat saya kecil memang mereka sudah mengajar, dan sampai saat ini Bapak sudah pensiun, Ibu masih aktif di MTs 13 Jakarta, ini tetangga dari MTs Al Musyarrafah. Ya, karena hal itu, ya karena mungkin passion dan basic saya suka terhadap pendidikan, akhirnya saya memilih Al Musyarrafah sebagai karir saya. Oke, Kayak pertama gitu. awal tuh ya. Awal sekali, Pak Goji. Iya. Luar biasa, luar biasa. Itu- Tapi ngomong-ngomong nih Pak Arum, tadi waktu Pak Arum awal bilang menyampaikan bahwa Al Musyarrafah itu menjadi keluarga, kemudian live pembelajaran selama di sekolah ya. Iya. Saya jujur saya merinding, luar biasa, karena yang dirasakan oleh Pak Arum saat itu pun saya pun merasakan bahwa Al Musyarrafah ini memang benar-benar menjadi keluarga, benar-benar memang mendidik kita gitu. Kita bisa tahu banyak hal, mengenal banyak hal ya memang dari Al Musyarrafah. Maka Al Musyarrafah ini memang pilihan yang sangat Benar, betul luar biasa buat mereka yang pernah mengajar, mendidik di Al Musyarrafah.
pasti mereka punya hal yang sama seperti yang Pak Arum rasakan dulu, sampai dengan pun sekarang mungkin Pak Arum bagi merasakan bahwa wah Al-Musyarafah itu keluarga banget. Benar-benar sekali Pak Haji. Jadi gini Pak Goji, saya merasakan kekeluargaan di MTs Al-Musyarafah ini sangat kental. Dari tingkat warga madrasah tertinggi, yayasan, kepala madrasah, sampai dengan yang paling bawah, baik tenaga keamanan dan kebersihan. Saya melihat semua terlihat seperti keluarga sendiri. Betul, betul. Bahkan saat saya ingin melanjutkan beasiswa, ingin S3, saya ingat sekali saya di situ belajar bersama Miss Fauziah, ya, Miss guru bahasa Fauziah, Inggris. ya. Nah, saya belajar bersama beliau, dan saat saya mengikuti tes beasiswa S3 itu, dan saat lulus, saya dapat informasi lulus. Jujur kalau saya boleh meneteskan air mata di situ, posisinya sangat sedih Pak Gozi. Kenapa? Karena ternyata saat melanjutkan S3 itu saya harus bebas kerja. Harus bebas kerja. Harus bebas kerja. Tidak boleh ada ikatan dinas. di mana-mana. Iya, sedangkan saat itu jujur semua tenaga pendidik yaitu guru berharap mempunyai NUPTK dan lanjut ke sertifikasi guru. Itu adalah saya yakini seluruh guru, seluruh tenaga pendidik mengharapkan itu. Saya sudah ingin satu langkah lagi Pak Gozi menuju sertifikasi. Ternyata saat itu ada pengumuman saya lulus melanjutkan S3 di Universitas Negeri Jakarta, dan itu harus bebas kerja karena harus fokus. Dan setelah lulus ada ikatan kerja di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saat ini saya jalankan. Jalankan ya di sana. Jujur saat itu seperti saya katakan sangat bimbang, sangat dilematis. Saya sharing kepada Pak Jendra. Saya ingat sekali hari itu hari Senin. Setelah saya mengajar, saya menghadap beliau bersama Pak Nawiri. Saat itu wakil kesiswaan. Saya minta pendapat, Pak Haji, Al-Musyarafah ini sudah menjadi bagian keluarga saya. Saya menganggap Al-Musyarafah ini adalah sosok orang tua saya. Saya menemukan kakak, abang, orang tua di sini, guru-guru senior yang selalu membimbing saya dari saya awal lulus. Belum tahu di kampus kan mungkin kita hanya belajar secara teori ya. Iya. Sedangkan praktek kan kita harus belajar pada orang-orang yang berpengalaman. Di situ kita sangat dibimbing. Dan di lain pihak saya harus memilih. Al-Musyarafah sudah membimbing saya hingga saya menjadi guru yang menuju guru profesional, karena kabarnya 1 tahun lagi saya akan dipanggil PPG untuk sertifikasi, dan ternyata saya harus memilih. Dan kata Pak Jendra, ingat sekali sore itu beliau mengatakan, Pak Arum punya masa depan. Pak Arum bisa memilah mana masa depan Pak Arum yang lebih baik untuk diri Pak Arum dan untuk keluarga nanti. Silakan pilih yang terbaik. Toh kalau memang pilihan Pak Arum melanjutkan studi S3 di UNJ, jangan lupakan MTs Al-Musyarafah. Jangan lupakan kita semua, setiap ada kegiatan, agenda MTS, kalau bila mana Pak Arum bisa hadir, tolong hadir. Dan saat kemarin Pak Haji Hendra WhatsApp saya, karena ini kan 2 tahun kan pandemi ya Pak Gozi ya. Betul, 2 tahun ini kita pandemi full. Tidak ada komunikasi, betul, karena kita mau datang ke MTS juga kan tidak ada warga kan, karena pembelajaran daring. Akhirnya kemarin karena sekarang PPKM sudah turun levelnya, dan sekarang kan sekolah sudah mulai blended ya, sudah pelaksanaan PTM juga. PTM juga, akhirnya diundang. Nah itu saya senang sekali Pak Gozi. Kenapa saya senang sekali? Tadi saya katakan seperti halnya keluarga lama tidak bertemu, kita diundang suruh ketemu. Ini sangat senang sekali. Apalagi diundang ini untuk podcast channel YouTube MTs Al-Musyarafah, yang mana nanti ditonton oleh warga madrasah, oleh orang tua, komite, dan juga siswa yang dulu pernah saya ajarkan di MTs Al-Musyarafah ini. Apa kabar semua adik-adik, karena saya dulu cukup dekat dengan siswa, karena kalau pembina OSIS itu kan kedekatan pada pembina dan anggota, apalagi juga sebagai pramuka. Betul. Apalagi dulu pramuka MTs Al-Musyarafah ini namanya sudah besar Pak Goji. Besar ya, di mana saja orang
Kalau dengar Al Musyarafah, oh iya, ada di sebelah sana, iya. udah tahu. Apalagi kita punya agenda besar saat itu, KAP, Kreasi Asik Penggalang, 2 tahun sekali kita laksanakan. Kita pernah sampai melebihi kuota. Karena peserta sampai dulu pernah terjauh itu dari Tasik kalau nggak salah. Tasik malah ya? Tasik, Jawa Barat. Luar biasa. Itu mereka datang ke sini menginap dari Bekasi kabupaten semua karena mereka ingin berpartisipasi untuk mengikuti acara pramuka di MTs Al Musyarafah ini. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu kilas balik yang saya jalani di MTs Al Musyarafah ini, Pak Gozi. Mengingat tadi Pak Arum sampaikan, Pak Arum sampai benar-benar hafal ya, itu harinya hari Senin, itu hafal sampai luar biasa. Karena yang kita kenal juga bahwa kepala madrasah di MTs Al Musyarafah ini, Bapak Haji Hendra Novan ST, beliau saya katakan bahwa orang yang sangat bijak. Saat memang ada dari tenaga kependidikannya, kemudian guru, kemudian termasuk dari OB, security dan sebagainya, siapapun mereka yang mau berkembang, beliau akan dukung. Mungkin mohon maaf, mungkin ada di beberapa sekolah mungkin ada yang, wah nggak bisa, kamu harus stuck di sini, nggak bisa. Tapi selama ini yang saya rasakan juga pun di Al Musyarafah itu sangat luar biasa, sama seperti apa yang Pak Arum merasakan, bahwa beliau mendukung, saling mendorong malah. Dan pernah saya ingat kejadian ini, kita bertukar cerita juga ya Pak Arum nih. Siapa? Saya pernah itu mau tentang ngomongin CPNS sama beliau. Ternyata yang saya khawatirkan adalah gini, wah kayaknya kepala sekolah nggak boleh dukung, nggak boleh nih gitu kan, nggak boleh. Tapi di situ saya ketemu titik yang beliau sampaikan, ayo ikut, ayo silakan pada ikut, pada daftar. Itu saya ingat sekali, itu disuruh pada daftar. Jadi kenapa? Karena beliau juga pengen ngelihat orang yang beliau kenal semuanya berkembang. Seperti saat ini Pak Arum di depan kita semua sangat luar biasa, sudah perjalanannya sekarang sudah menjadi dosen pasca sarjana ya Pak Dokter ya, Pak Sarjana UHAMKA Jakarta. Padahal dulu berawal dari Al Musyarafah, Masya Allah. Nah perjalanan dari karirnya nih di Al Musyarafah Pak Arum, pertama itu berarti Pramuka Top. Awalnya Pramuka Top dan Paskibra. Oh berbarengan. Paskibra itu 2011, jadi setahun Pramuka. Oh setahun sudah berjalan Pramuka, kemudian baru. Iya. Karena terlihat upacara belum rapi, akhirnya saat itu ekskul Paskibra belum ada. Dan saat itu wakil kesiswaan Pak Nawiri menanyakan, Pak Arum bisa nggak kalau sekalian mengajar ekskul Paskibra? Minimal anak-anak itu saat upacara mereka siap untuk petugas pengibar maupun petugas lainnya. Ya insya Allah saya siap Pak Nawiri. Akhirnya saya 2011 itu mengajar 2 ekskul, Pramuka dan Paskibra. Jadi Pramuka dulu, kemudian setahun berjalan baru Paskibra. Iya. Jadi langsung 2 berjalan tuh. Iya. Setelah 2 tahun baru masuk ke guru. Iya. Subhanallah, luar biasa. Ini perjalanan yang dahsyat dari seorang pembina Pramuka, pelatih ya, kalau kita dulu nyebut pelatih ya. Pelatih ya, pelatih lapangan, kemudian naik menjadi pelatih Paskibra, kemudian masuk ke langsung ke guru gitu. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, Pak Arum melihat kalau kita melihat pendidikan kita di Indonesia khususnya dari ke tahun itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Contoh misalnya yang belum belakangan ini yang kita laksanakan adalah ANBK. ANBK yang tadinya di kelas 9 itu berapa tahun silam? 3 tahun lah, 3 tahun berjalan itu ada UNBK, ANBK, sekarang menjadi asesmen ya kan, ANBK yang kelas 8 gitu. Itu sistem pendidikan sangat, ya kadang kita merasa aneh, kenapa harus ada perubahan-perubahan sebagainya. Dari kita SD pun ada Eptanas, kemudian ada UN untuk kelas dan sebagainya, akhirnya sekarang berubah. Nah, menyikapi tentang sistem pendidikan di Indonesia, itu bagaimana Pak Arum? Iya Pak Gozi, terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat unik ya. Iya. Sangat menarik kita bahas. Kenapa? Sedikit kita flashback era 80-90. Kalau dulu kita pernah dengar bahwasanya banyak guru-guru kita ini dikirim ke negara-negara tangga.
Betul. untuk mengajar di sana karena mereka menganggap Indonesia ini sudah produktif dalam manajerial pendidikannya, sudah dikatakan bagus. Bahkan pada era-era itu seperti IKIP Jakarta yang saat ini UNJ, IKIP Muhammadiyah yang saat ini UHAMKA, banyak didatangkan mahasiswa-mahasiswa dari negara luar karena mereka ingin belajar pendidikan. Berarti itu sama dengan pertukaran pelajar bukan sih? Bukan Beda ya? bukan pertukaran pelajar. Jadi banyak guru-guru kita ini disuruh mengajar di sana karena negara mereka kan masih menitih dalam dunia pendidikan dalam dunia education mereka masih menitih, dan Indonesia saat itu sudah pada tingkat ASEAN sudah sangat hebat. Terlebih dahulu kita punya Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara yang menanamkan pendidikan karakter. Nah, itu sudah sangat berhasil pendidikan karakter pada masa itu dan ingin diaplikasikan di negara luar. Nah, dari cerita tersebut kan sudah terlihat bahwasannya sebenarnya Indonesia ini pada masa itu sudah memiliki pendidikan yang cukup bagus ya, cukup produktif. Nah, tapi kenapa kok sekarang, Pak Gozi, kemarin saya baca di salah satu peringkat pendidikan dunia, sekarang Indonesia itu kalau nggak salah peringkat ke 6. Ke-6, sebelumnya? Dari belakang. Jadi dari 59 negara yang diriset, dilihat dari literasi numerasi, dilihat dari sains dan juga minat bakat, Indonesia itu peringkat ke 64. 64. Bayangkan Pak Gozi. Dan jauh peringkat ya? pertamanya kalau kita tahu itu adalah negara Singapura, tetangga kita. Singapura. Dan kedua itu Finlandia. Singapura itu bukan negara yang lama khususnya untuk pendidikan ya, tapi sekarang mereka berhasil. Dan Malaysia sekarang sudah peringkat 20-an, jauh di atas kita. Jauh berarti ya, jaraknya jauh sekali. Iya, ini kan di salah satu riset ini International Student Assessment mengatakan bahwasanya Indonesia ini sangat minim literasi dan numerasi, dan manajerial kurikulum kita juga sangat kurang. Ini kan sangat menyedihkan dari hasil ini ya, Pak Gozi. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Pak Gozi kan kenapa hal ini bisa terjadi, perubahan yang terjadi di Indonesia ini. Kita ingat 2006 kita punya kurikulum KTSP. Ya. Saat 2013 kurikulum berubah. Dan kurikulum 13 ini pun banyak perombakan-perombakan dan banyak revisi. Nah, permasalahan yang pernah saya tulis di salah satu jurnal internasional saya, yaitu Indonesia belum memiliki blueprint education, Pak Gozi. Blueprint? Cetak biru pendidikan. Kita belum memiliki itu. Jadi sistematika program kurikulum kita mudah berubah karena kita belum mempunyai roadmap. Nah, sedikit informasi, Malaysia 2013 membuat blueprint pendidikan. Blueprint pendidikan 2013 sampai 2030. Dan ini nanti walaupun nanti terjadi perubahan yang politik, perubahan kementerian, garis pendidikan roadmap mereka nggak berubah. Harus mengikuti roadmap blueprint yang sudah mereka buat. Jadi nggak akan keganggu? Tidak ada keganggu. Dan Indonesia belum memiliki ini. Jadi mudah tergoyah, berubah. Dan saya takutkan saat ini Menteri Pendidikan banyak program. Iya. Tahun 2025 ya pergantian presiden. 2024. 24 tinggal 2 tahun lagi. Iya. Akankah kalau bila mana menteri ini ganti, takutnya akan berubah lagi. Ujian nasional akan berubah. Sekarang yang digaungkan oleh Kemendikbudristek, Mas Nadiem ini Sekolah Merdeka dan Kampus Merdeka. Iya. Nah, saat ini kan masih berproses. Akankah ini terus berjalan kalau menteri itu berubah atau diganti? Bukannya memang di Indonesia setiap kali pergantian kementerian pasti akan berubah. Itu kan gitu, pasti akan masyarakat berubah. menilainya seperti itu gitu. kan. Karena di masyarakat taunya gini, oh hari ini menteri ini, tahun ini pasti ada yang kayak gini. Nanti tiba-tiba berubah lagi. Nah, menurut Dr. Arum sendiri, yang terbaik itu tadi kan sampai ada roadmap dan sebagainya. Nah, membuat roadmap itu kan bukan hanya sulap selesai gitu ya. Nah, prosesnya agar
perubahan Indonesia pendidikan ini tidak selalu berubah dengan adanya roadmap itu, maka roadmap itu polanya seperti apa dibuatnya? Nah, gini Pak Gus, Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas. Ya. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Sebenarnya kementerian ini punya otoritas besar. Silakan undang tokoh-tokoh guru besar, profesor khususnya di dunia pendidikan, di kurikulum, tentang manajerial pendidikan. Mereka merangkum, mereka membuat blueprint itu. Memang tidak semudah membalikan tangan, tetapi dengan banyaknya elemen yang membantu, ditambahkan mungkin dengan kepala kasih, kepala dinas untuk membantu keadaan lapangan yang berada di sekolah. Ini sebenarnya mempermudah. Dengan adanya blueprint itu diharapkan manajemen kurikulum di sekolah maupun di madrasah ini tidak mudah berubah karena sudah tertuangkan di blueprint dan di roadmap itu sendiri. Oke. Pak Gozi. Terima kasih nih Dr. Arum sudah menyampaikan tentang perubahan pendidikan di Indonesia ini. Perlu nanti ada berarti yang digarisbawahi adalah adanya roadmap itu ya buat pendidikan agar nanti pendidikan ini nggak selalu berubah dan berubah. Baik, Dr. Arum, sebelum kita melanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan banyak sekali dari peserta penonton Al-Mus TV yang bertanya kepada kita. Nanti kan kita tanyakan kembali nih. Siap. Saat ini kita pemirsa Al-Mus TV jangan kemana-mana dulu, tetap stay di rumah, fokus karena nanti kita akan kembali setelah yang iklan saat ini. Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al-Musyaroffah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, terakreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas full AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kami juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al-Musyaroffah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Rauf, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al-Musyaroffah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al-Musyaroffah membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.